Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas listrik dinamis subbab aplikasi hukum Kirchhoff 2 pada rangkaian tertutup. Berikut trik pengerjaannya. Nah, seperti ini. Ini beberapa trik pengerjaan. Mari kita langsung ke contoh soal. Oke, kita bahas. Langkah pertama dibuat seperti itu, kita geser. Kita geser 2-nya ke sini, 6-nya ke sini. Jadi bentuknya seperti ini. Gunakan rumus yang ini. Jadinya seperti ini. V1 R1. Jadi 6/2. Positif tandanya. Karena kita misalkan harusnya ke situ. Nah, ini kan panjang dulu. Ini panjang dulu. Ini panjang dulu. Jadi semuanya positif. P2 R2. Ini P2 9. Ini R2 3. Jadi 9/3. 12/6. 12/6. V1-nya 12. Maaf, V3-nya 12. R3-nya 6. Berikutnya, kita hitung R paralel. R paralelnya cari KPK dari 2, 3, dan 6. Cari KPK 2, 3, dan 6. Hasilnya 6. Lalu kemudian 6/2, 3. 6/3, 2. 6/6, 1. Sekali lagi, KPK dari 2, 3, dan 6 adalah 6. Kemudian 6/2, hasilnya 3 di sini. 6/3, hasilnya 2 di sini. 6/6, hasilnya 1 di sini. 6/2, 3. 9/3, 3. 12/6, 2. 3 tambah 2 tambah 1, 6. 6/6, 1. 3 tambah 3 tambah 2, 8. 8 kali 1 sama dengan 8. Jawaban untuk B dan C. Jawabannya adalah 8. Jadi, beda potensial antara titik B dan C dan beda titik potensial B dan D adalah sama, yaitu 8 volt. Ingat, dalam paralel, tegangan sama, arus beda. Dalam paralel, tegangan sama, arus beda. Mari kita lanjutkan. Kita akan membahas mencari I di R1. Jalur kiri. Ini jalur kiri. Rumusnya V sama dengan sigma E tambah IR. V sama dengan sigma E tambah IR. V-nya yang tadi, yang kita cari awal, yaitu 8 volt. V-nya 8 volt yang tadi, 6 volt dari sini, ini 6 volt. R-nya 2, jadi 2I. Maka kita bisa cari I-nya adalah 8 kurangi 6/2. Jawabannya 1 ampere. Jalur berikutnya jalur tengah. Yang ini. Sama pakai rumus V sama dengan sigma E tambah IR. V-nya sama 8. V-nya 8 yang tadi kita cari. 9 voltnya dari sini. Ini 9 volt. Sedangkan R-nya 3. Jadi 3I. Jadi kita bisa peroleh seperti ini. Tanda negatif mengatakan bahwa arus pemisahan kita salah. Tadi kita mengambilkan arusnya dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Karena min artinya dari bawah ke atas. Lanjutkan. Jalur 3. Atau jalur kanan. V sama dengan sigma E tambah IR. V-nya 8 sama sigma E-nya yang ini 12. Dan R-nya 6. 6I. Jadi
Sekali lagi, V-nya 12, R-nya 6. Sehingga kita peroleh yang seperti ini. Ada pertanyaan? Semoga dapat dipahami. Kita lanjutkan. Daya pada R1. Daya pada R1 sama dengan V kali I. 8 kali 1 sama dengan 8 Watt. Rumusnya V kali I. 8 tegangannya, V-nya, I-nya 1. Karena yang dicari R1. R1 yang ini. Yang 1 ampere. Kita lanjutkan. Oke. Yang ini simple, hanya yang ditanya besar kuat arus I1. Hanya menanyakan besar kuat arus I1. Kita hitung. Rumusnya masih yang ini. V1-nya 6. 6. R-nya 2. Ini. Jadi jalur kiri ini V-nya 1, 6. R-nya 2. Jadi 6 per 2. Jalur tengah yang ini. Tegangannya 0. Karena nggak ada tegangan, ininya 2. Jalur kanan, yang ini jalur kanan. V-nya 8. R-nya 1. Jadi 8 per 1. Sekali lagi, V-nya 6, R-nya 2 dari sini. 6, 2. V-nya 0, 0 karena nggak ada, R-nya 2. V-nya 8 dan R-nya 1, 8 per 1. KPK dari 2, 2, 1 adalah 2. KPK dari 2, 2, 1 adalah 2. Simpan 2 di sini. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 1 sama dengan 2. Saya ulangi. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 1, 2. 6 bagi 2, 3. 0 bagi 2, 0. 8 bagi 1, 8. Nah, ini 2 per 4. 4 diperoleh dari ini. 3 tambah 8. 11. 11 kali 2 jadilah 22 per 4. Sama dengan 5,5. Kita hitung sekarang I1. Pakai jalur kiri. V sama dengan sigma E tambah IR. V-nya yang ini yang 5,5 ya. Sigma E-nya yang 6. R-nya yang 2. Sehingga menimbulkan persamaan seperti ini. Sekali lagi, V-nya diperoleh dari sini. Sigma E-nya yang ini karena jalur kiri. R-nya yang ini 2. Sehingga kita bisa memperoleh seperti ini. 5,5 kurangi 6 bagi 2. Semoga dapat dipahami. Kita lanjutkan contoh soal 3. Oke. Ini soal seleksi penerimaan mahasiswa baru 2007. Kita bahas. Yang ditanya adalah arus yang melalui hambatan 2 ohm. Jalur tengah. Ya, jalur tengah. Oke. Kita bahas. V1, R1. V1 ini 4, V1-nya 4. R1-nya 5 tambah 1. Ini. Ini kan jalurnya ini. R-nya 5 tambah 1 jadi 6. Jadi 4 per 6. Jalur tengahnya 2, ini 2. Jadi 2 per 2. Jalur kanannya ini 4, R-nya 2. R-nya 2. Ada yang 1 dan 5. Jadi jumlahkan 5 tambah 1 jadi 6. Sekali lagi ini agak berbeda soalnya ada R-nya 2. Jadi kalau ada R-nya 2 dijumlahkan 5 tambah 1, 6. 1 tambah 5, 6. KPK dari 6, 2, dan 6 adalah 6. Simpan di sini. Ini adalah KPK dari 6, 2, dan 6. 6 bagi 6, 1. 6 bagi 2,
3, 6 bagi 6, 1. Karena ini tidak sama, nah, kita samakan penyebutnya jadi 6. Sekali lagi, karena ini tidak sama, kita samakan penyebutnya jadi 6. Ya. 6 bagi 6, 1 kali 4, jadi 4. 6 bagi 2, 3 kali 2, 6. 6 bagi 6, 1 kali 4, jadi 4. Nah, 1 tambah 3 tambah 1, 5, jadi 6 per 5. 6-nya kita coret. Hasilnya 4 tambah 6, 10, 10 tambah 4, 14. Jadi 14 per 5, atau 2,8 volt. Yang dicari adalah arus yang melalui hambatan 2 ohm. Jalur tengah, kita hitung pakai hukum Kirchhoff. Jalur tengah, V sama dengan sigma E tambah IR. V-nya 2,8. Sigma E-nya jalur tengah, berarti yang ini, yang 2 volt. Dan I-nya yang 2 ohm, sehingga persamaannya seperti ini. Maka kita dapatlah I sama dengan 2,8 kurangi 2 dibagi 2. Sama dengan 0,8 bagi 2 sama dengan 0,4 ampere. Nah, ini kuat arus yang melalui hambatan 20 ohm. Jalur kanan. Ya. Kita akan jalur kanan. Pembahasan. Nah, ini pakai rumus ini biasa. Harus sudah diingat V1 R1, V2 R2, V3 R3 kali R paralel. Mari kita hitung. Anak-anak, dari sini, dari A ke ini, dari atas ke bawah, sini, nah, bertemu dengan yang kecil dulu, maka tandanya jadi negatif. Kalau tadi selalu positif, positif, positif. Sekarang, ini lihat, set, ternyata ketemu yang pendek dulu, maka tandanya jadi min 10. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini, set, ketemu panjang dulu. Jadi ininya positif. Sekali lagi, yang ini tandanya negatif karena ketika bergerak ke sini ketemunya yang pendek dulu, jadi min 10. Jadi min 10 per 40. 40 dari sini, jalur tengah tidak ada tegangan, berarti 0, 0 per 60. Ya. Terus yang ini jalur kanan, V-nya 16 positif karena ketemu yang panjang dulu, R-nya 20. Kemudian disama KPK-nya. KPK jadi 40, 60, 20 adalah 120. 120 bagi 40 hasilnya 3, 120 bagi 60 hasilnya 2, 120 bagi 20 hasilnya 6. Kita samakan penyebutnya jadi 120. 120 bagi 40 itu 3 kali min 10 jadi min 30. 120 bagi 60 itu 2 kali 0, 0. 120 bagi 20, 6. 6 kali 16, 96. 120-nya kita coret. Ya, dicoret. Habis 120-nya kita coret. Kita coret. Min 30 tambah 96 jadi 66, jadi 66 per 11. Jadi jawabannya 6 volt. Yang ditanya adalah melalui hambatan 20 ohm. 20 ohm jalur kanan. V sigma E tambah IR. V-nya didapat dari ini 6 volt. Sigma E-nya yang ini, yang positif 16 karena jalur kanan. IR-nya 20. Jadi kita punya persamaan seperti ini. Maka I-nya adalah seperti ini. Tanda negatif artinya arusnya bukan dari atas ke bawah, tapi sebenarnya dari bawah ke atas. Contoh soal 4. Nah, ini contoh soal 4.
Kuat arus yang melalui R2 sebesar. Ini gampang ya, gampang banget ini. Lihat, jalur kanan, kita bahas ya. Jalur kanan, harusnya jalur kanan bukan jalur kanan. Jalur kanan ini 9 volt. Sekali lagi ini jalur kanan 9 volt. Tidak ada hambatan. Artinya tegangannya adalah 9 volt. Jadi karena ini tegangan 9 volt, maka ini juga sama. Tegangan ini 9 volt. Tegangan ini juga sama 9 volt. Karena dalam paralel tegangan sama. Maka kalau ini 9 volt, ini 9 volt, ini 9 volt. Maka jalur kiri tidak usah pakai rumus V1 per R1, V2 per R2, V3 per R3. Kali R paralel, jangan. Karena sudah ketahui bahwa tegangannya udah pasti 9 volt. Maka jalur kiri. Karena yang ditanyakan di R2. Oh maaf, jalur tengah ya. Oh jalur kiri. Maaf, jalur kiri. R2 6 ohm. Ini jalur kiri. 6 ohm. Sekali lagi, kita pakai jalur kiri karena R2-nya ada di kiri. V sama dengan sigma E tambah IR. Seperti yang saya bahas barusan, tegangannya sama. Jadi ini 9 volt, ini 9 volt, ini 9 volt. Maka V-nya 9 volt, E-nya 6 volt, dan R-nya jumlahkan 4 tambah 6. Ya. Yang ini, set ke sini. Nah, gitu ya. Ya seperti ini. Maka jawabannya seperti ini. Terima kasih. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.